Pemirsa, kecelakaan kereta api tanpa palang pintu seakan menjadi permasalahan yang klasik yang sudah terjadi sejak lama. Dengan teknologi yang tinggi namun tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai, hal ini menyebabkan banyak korban jiwa. Lantas apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Sebuah bus pariwisata rombongan wisatawan tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Akibatnya 6 korban meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Kapolres Tulungagung AKBP Handono Subiakto mengatakan kecelakaan bermula saat iring-iringan bus wisata melintas dan diduga sopir kurang memperhatikan situasi sehingga tidak mengetahui adanya kereta api Doho dari arah selatan menuju utara dan kecelakaan pun tidak terhindarkan mengakibatkan bus terpelanting. Akibat kejadian tersebut, 4 korban meninggal dunia di lokasi dan 2 korban meninggal dunia di rumah sakit. Selain itu 14 korban lain mengalami luka-luka. Dokter IGD RSUD Dr. Iskak Tulungagung mengatakan dari 14 korban yang dirawat, 12 orang mengalami luka ringan hingga sedang, sedangkan 2 lain mengalami cedera berat. 1 korban di cedera berat mengalami pendarahan di dalam dada dan retak tulang belakang. Sedangkan 1 korban luka berat lain masih anak-anak mengalami patah tulang dan lepas sendi. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan awas maut mengintai perlintasan kereta api. Dan sudah terhubung melalui daring ada Ibu Hera Widiastuti selaku dosen ITS sekaligus pemerhati transportasi kereta api. Selamat siang Ibu Hera. Selamat siang Mbak Fatma. Baik Ibu Hera, langsung saja, menurut Anda mengapa ini kok ada perlintasan tanpa palang pintu? Sedangkan tanpa palang pintu ini sudah terjadi sejak lama. Tahun 2022 masalah ini juga belum terselesaikan. Seperti apa menurut Anda? Ini sepertinya prosesnya memang tidak sederhana untuk membuatnya menjadi berpalang pintu ya. Jadi kan gini, rel kereta api itu kan sudah dibangun sebelumnya. Lalu ada perkembangan, ada pemukiman dan lain-lain gitu ya, sehingga dibukalah akses-akses itu tadi. Nah, akses-akses itu tadi ada yang sudah mendapatkan izin atau memasang untuk palang pintu, tetapi ada juga yang masih proses. Nah, mungkin ini termasuk yang masih proses. Oke. Berarti ini terletak sinkronisasi antar peraturan satu dengan peraturan lainnya, ini ada yang kurang sinkron seperti apa Ibu? Karena memang saya tadi mendalami bahwa pemukiman warga ini banyak yang didirikan sehingga jalan pun juga terpaksa melewati perlintasan tanpa palang pintu seperti itu. Ya, bisa jadi Mbak. Jadi Mbak, kalau di daerah itu seringkali masyarakat juga membuka akses itu demi kemudahan mereka untuk bertransportasi ya. Dan itu harus memang ada proses untuk bisa dibuat palang pintu maupun dengan menggunakan early warning misalnya. Oke. Sejauh ini berapa Bu data yang sudah terkumpul yang di Jawa Timur sendiri, ada berapa perlintasan tanpa palang pintu untuk kereta api? Banyak banget Mbak, banyak banget. Mungkin akan lebih bagus data itu kalau dari Dinas Perhubungan di provinsi, mungkin akan lebih akurat datanya. Oke, dan memang untuk datanya sendiri ini masih sulit untuk didapat dikarenakan kereta api sendiri atau dari pihak PT KAI sendiri ini tidak mau open atau tidak mau membuka datanya karena saking banyaknya begitu ya Bu ya. Ada sekitar ratusan atau ribuan Bu untuk di Jawa Timur? Bisa ratusan pasalnya. Oke, Oke, bisa ratusan. Ya, mungkin itu di Dinas Perhubungan ya Mbak. Oke, Bu Hera, menurut Anda dengan permasalahan ini apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah sendiri
Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah. Kali ini membahas terkait dengan awas maut mengintai perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dan masih bersama Ibu Hera Widiasuti selaku dosen ITS sekaligus pemerhati transportasi kereta api. Bu Hera, memang jika kita melihat kembali banyak sekali kasus kecelakaan terutama di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Menurut Anda ini siapa yang paling bersalah? Apakah pemerintah ataukah masyarakat yang membuka perlintasan tersebut secara ilegal? Kayak ini gimana ya Mbak ya, kalau mestinya masyarakat juga sadar kalau dia membuka tanpa izin, itu mungkin bagi mereka akses mereka bertransportasi memang lebih mudah, tetapi itu akan membuat mereka mungkin menjadi kurang berkeselamatan ya. Jadi kan kita tahu bahwa transportasi itu prinsipnya harus aman, nyaman, ya, lancar gitu ya. Orang Indonesia itu ada tambahannya murah gitu ya. Nah, di sini kan aman itu secara safety antara lain ya. Nah, di situ murah itu memang agak susahnya begini. Karena dia itu kalau dia muter misalnya, aksesnya muter gitu ya, itu kan berarti bensinnya bertambah gitu ya. Nah, jadi akhirnya seringkali terjadi motong dibukalah itu ya. Nah jadinya mereka mungkin tidak aware dengan keselamatan yang terjadi gitu kan, karena mungkin mereka tidak siaga gitu. Dan kalau ada suatu jalan yang dibuka, itu tentunya kan harus dilengkapi dengan rambu dan lain-lain gitu. Ya. Nah, ini yang mungkin juga kalau jalan itu merupakan bukan jalan yang legal, itu mungkin kurang dilengkapi oleh rambu-rambu ya. Tetapi ini di sini kasusnya kan lain ya. Nah, kalau selain itu juga tentunya pemerintah diharapkan segera lebih sigap gitu ya. Tentunya kita berharapnya kalau memang ada kondisi seperti ini demi keselamatan masyarakat, karena warga ini kan warga Indonesia. Apakah dia mengguna angkutan jalan raya atau menggunakan kereta api, keduanya adalah warga Indonesia. Oke, Bu, berarti di sini masyarakat atau juga pemerintah terutama ya, pemerintah ini berarti masih melakukan pembiaran terhadap adanya pembukaan jalan, akses jalan di perlintasan kereta api, seperti itu? Tidak sesederhana itu tentunya ya Mbak. Kalau kita menyatakan bahwa ini pembiaran, itu tidak sesederhana itu ya, karena ini ada proses dan mungkin juga tidak terdata dan lain-lain gitu ya. Jadi ada proses yang jelas Mbak. Berarti pengawasannya masih kurang ya Ibu? Gimana ya Mbak ngomongnya? Mungkin ada proses yang belum selesai. Ya, ini proses yang mesti memang ya tentunya sinergisitas antara warga, kemudian juga pemerintah di sini, baik itu dinas perhubungan ataupun kabupaten kotanya ataupun juga semua harus bersinergitas berarti ya Bu ya? Oke. Bu, prosesnya apa yang harus dilakukan ini untuk pemerintah dan juga komunikasi kepada masyarakat, jangan membuka akses jalan ke perlintasan tanpa palang pintu begitu, ke perlintasan kereta api ini seperti apa? Nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.
Saya langsung saja ke Ibu Hera, bagaimana atau upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kecelakaan di perlintasan kereta api ini tidak terjadi lagi, terutama yang tidak memiliki palang pintu. Seperti apa, Ibu Hera? Harapan saya tentunya ya, sebagai penduduk di sini ya, baik itu dari ini kan semua jalan, baik itu kereta api mau jalan raya itu semua di bawah dinas perhubungan. Jadi harapan kami ya tentunya ada saling support nih, supaya transportasi itu aman, nyaman, lancar, dan tentunya harapan warga itu adalah murah ya di sini. Dan kalau karena ada COVID ini, jadi tentunya pasti banyak yang berharap itu secara kesehatan itu smart ya. Jadi kalau kami boleh berharap ya tentunya pemerintah dalam hari ini, baik itu dinas perhubungan yang kemudian juga pemerintah daerah itu saling bersinergi gitu ya. Dan tentunya sosialisasi itu perlu disampaikan pada warga, karena tidak semua warga aware dengan keselamatan, tidak semua warga tahu nama asli dari rambut. Di sini tentunya peran media massa termasuk Metro, ya tentunya diharapkan untuk sering memberikan sosialisasi. Jadi semuanya moga-moga bisa saling bersinergi untuk membuatnya menjadi lebih baik. Oke. Dan menurut Ibu, apakah target ini bisa terselesaikan di tahun depan seperti itu? Misalnya tanpa palang pintu ini sudah semua berpalang pintu seperti itu? Sepertinya tidak sesederhana itu ya Mbak, karena itu butuh biaya. Oke. Dan itu tentunya kalau dalam proyek setahu saya itu harus ada usulan, kemudian pendanaan, masuk APBD, dan lain-lain ya. Jadi mestinya tidak sederhana, tapi mungkin dari Metro bisa mencoba mendata, kemudian mengevaluasi setiap tahun, memberikan menanyakan, atau itu mungkin bisa dilakukan. Oke, dan semoga dengan adanya dialog ini bisa membuka mata tidak hanya bagi masyarakat tapi juga pemerintah untuk lebih memperhatikan terutama di perlintasan kereta api agar tidak terjadi lagi kecelakaan-kecelakaan yang sebenarnya tidak disengaja begitu. Baik, terima kasih Ibu Hera sudah bergabung bersama kami di Metro TV membahas terkait dengan awas baut mengintai perlintasan kereta api. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad.